Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengoperasian dalam ketenagalistrikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Haryanto, NIM 2023-11604. Kali ini akan mempresentasikan terkait pengoperasian dalam manajemen teknik. Definisi pengoperasian sendiri, yaitu pengoperasian adalah tindakan atau gerakan yang direncanakan untuk menggerakkan suatu benda atau rencana pengoperasian juga dapat diartikan sebagai proses menjalankan sesuatu agar lebih akurat. Pengoperasian dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur dan tata cara yang dibenarkan oleh dasar-dasar teori pendukung. Selain itu, pengoperasian juga harus memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Fungsi dan tujuan pengoperasian sendiri yaitu adalah pengoperasian sistem ketenagalistrikan berfungsi untuk mengendalikan pembangkitan transmisi dan distribusi tenaga listrik. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan listrik secara efisien, andal, dan aman. Tujuan pengoperasian sistem ketenagalistrikan sendiri yaitu memenuhi kebutuhan listrik secara efisien, memenuhi standar keamanan lingkungan, memiliki keandalan yang baik, menjaga kualitas pasokan energi listrik, dan mengurangi emisi gas karbon dioksida. Konfigurasi sistem tenaga listrik sendiri yaitu adalah pertama itu dari sistem pembangkit, yaitu ada PLTA, PLTD, PLTG, PLTU atau PLTGU. Terus dimasukkan ke gardu step up, langsung masuk ke transmisi, terus masuk ke gardu step down, terus masuk ke gardu distribusi, dan langsung ke rumah-rumah pelanggan atau konsumen industri maupun bisnis. Operasi sistem tenaga listrik. Operasi adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Tenaga listrik sendiri adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan. Sistem tenaga listrik sendiri adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik. Adapun persoalan-persoalan operasi sistem tenaga listrik. Yang pertama adalah pengaturan frekuensi. Daya yang dibangkitkan dalam sistem tenaga listrik harus selalu sama dengan beban sistem. Hal ini diamati melalui frekuensi sistem. Jika daya yang dibangkitkan dalam sistem lebih kecil daripada beban sistem, maka frekuensi turun. Dan sebaliknya, apabila daya yang dibangkitkan lebih besar daripada beban, maka frekuensi naik. Yang kedua adalah pemeliharaan peralatan. Peralatan yang beroperasi dalam sistem tenaga listrik perlu dipelihara secara periodik dan juga perlu segera diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Yang ketiga itu ada biaya operasi. Biaya operasi khususnya biaya bahan bakar merupakan biaya yang terbesar dari suatu perusahaan listrik sehingga perlu dipakai teknik-teknik optimasi untuk menekan biaya ini. Yang keempat, adanya perkembangan sistem. Beban selalu berubah sepanjang waktu dan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kegiatan masyarakat yang tidak dapat dirumuskan secara eksak, sehingga perlu diamati secara terus-menerus agar dapat diketahui langkah pengembangan sistem yang harus dilakukan, agar sistem selalu dapat mengikuti perkembangan beban sehingga tidak akan terjadi pemadaman tenaga listrik dalam sistem. Yang kelima adalah gangguan dalam sistem. Gangguan dalam sistem tenaga listrik tersendiri adalah sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya dihindarkan. Penyebab gangguan yang paling besar adalah petir. Hal ini sesuai dengan isoveranich level yang tinggi di tanah air kita. Yang keenam adalah sendiri adalah tegangan dalam sistem. Itu adalah tegangan merupakan salah satu unsur kualitas penyediaan tenaga listrik dalam sistem, oleh karenanya perlu diperhatikan dalam pengoperasian sistem. Perubahan tegangan pada jaringan harus dipertahankan dalam batas rentang variasi tegangan. Kesimpulan yang diambil adalah pentingnya pengoperasian itu untuk memenuhi kebutuhan listrik secara efisien, supaya untuk memenuhi standar keamanan lingkungan, memenuhi standar yang baik, menjaga kualitas pasokan energi listrik, dan mengurangi emisi gas karbon dioksida. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.